Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Sakila Maipal. Berbeda dari video sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan Andi Aziz. Selamat menonton. Baiklah, materi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Siapa sih Andi Abdul Aziz ini? Andi Abdul Aziz lahir di Simpang Binanga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 September 1924. Beliau merupakan seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Aziz. Pemberontakan di bawah naungan Andi Aziz ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan yang berlangsung di Makassar ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur supaya segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia atau RI. Sementara itu, di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun, kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan yang disebut dengan pasukan bebas di bawah komando Kapten Andi Aziz. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Jadi, dapat disimpulkan latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz ini yang pertama, menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. Yang kedua, menentang campur tangan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dampak pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertempat di Makassar. Mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan Letkol Mokoginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz. Akhirnya, Insinyur PD Diapri atau Perdana Menteri Negara Indonesia Timur mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Aziz dan ia digantikan oleh Insinyur Putuhena yang pro Republik Indonesia. Pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara Indonesia Timur mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur bersedia untuk bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, materi terakhir yaitu upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Untuk menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz bahwa setiap 4 kali 24 jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia perbuat. Dan untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada waktu yang sama dikirim pasukan yang dipimpin oleh Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan. Tanggal 15 April 1950, Andi Aziz pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati yang merupakan presiden dari negara Indonesia Timur. Namun karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan untuk pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor Worang terus melanjutkan pendaratannya di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menguasai Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak.
Pada tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan pun tidak berlangsung lama karena keberadaan anggota KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Para anggota KNIL memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KNIL dengan pasukan APRIS. Pertempuran anggota pasukan APRIS dengan KNIL berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1950. Kota Makassar pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang menegangkan karena terjadinya peperangan antara kedua pasukan tersebut. Pada pertempuran tersebut, pasukan APRIS berhasil menaklukkan lawan dan pasukan APRIS pun melakukan strategi peperangan terhadap tentara-tentara KNIL tersebut. Tanggal 8 Agustus 1950, pihak KNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya tidak menguntungkan lagi untuk peperangan dan melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Scheffler dari pihak KNIL. Hasil perundingan dari kedua belah pihak pun setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut. Dan dalam waktu dua hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pemberontakan Andi Aziz. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.